Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya dan juga diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita kalian. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga ini. Dalam ruang tunggu suatu apoteker yang benar, apotek ya, karena apoteker, terdapat 4 kursi. Nantinya Ahmad, Umar, Ali, dan Said yang sedang berada di ruang tunggu apotek tersebut duduk di situ. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Berarti kalau di situ ada kata-kata 4 dan juga di situ ada 4 kursi gitu ya, 4 kursi, berarti otomatis membuat 4 kursi, 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Di situ ada 4 anak itu tadi, ada 4 anak yang boleh duduk di situ. Misalkan pada kotak yang pertama ini, Umar duduk di sini Umar duduk. Tapi keempat anak ini kan boleh. Keempat anak itu boleh duduk di situ semuanya. Maksudnya boleh Umar, boleh Ahmad, boleh Ali, boleh Said. Berarti 4 anak itu boleh salah satunya duduk di sini. Jadi yang boleh Umar, boleh Ahmad gitu ya. Boleh Ahmad, boleh Ali, dan juga boleh Said. Jadi di sini diisi 4 anak yang boleh duduk di kursi ini. Misalkan Umar sudah duduk di sini, berarti Umar kan tidak boleh di sini lagi. Karena Umar sudah duduk di kursi yang pertama, berarti pada kursi yang kedua Umar tidak boleh duduk di sini lagi karena tadi ada kata-kata berbeda. Kan nggak mungkin lah duduk di dua kursi, kecuali orangnya besar, maaf. Berarti di sini tinggal siapa? Siapa saja yang boleh di sini? Coba Ita. Halo, Ita? Atau Sofia? Sofia sedang aktif mic-nya. 3 orang, Pak. Silakan dicoret di situ. Silakan diisi kotak yang kedua ini. Nah, betul. Tahan dulu, Sofia. Kenapa ini tadi hanya diisi 3, Sofia? Karena tadi Umar udah menempati posisi yang pertama. Iya. Jadi Umar sekarang tidak boleh mengisi kursi yang kedua. Teguh, halo Teguh. Iya. Pada kursi yang ketiga diisi berapa, Teguh? 2 anak. 2. Silakan diisi, Teguh. Bentar, Pak. Ya. Nah, sip, betul. Dari 4, 3, 2. Terakhir, misalkan di sini tadi yang pertama kan Umar, yang kedua misalkan Ahmad, pada kursi yang ketiga Ali. Berarti di kursi keempat tidak ada lagi kecuali Said. Berarti diisi 1 di situ. Diisi 1 gitu ya. Tinggal mengalikan nanti. 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Berarti berapa? 24. Berarti 24. Ada 24 cara duduk yang berbeda. Tinggal mengalikan ya. 4 dikalikan 3 kalikan 2 dikalikan 1. Jadi ada 24 cara berbeda yang dari 4 anak itu yang duduk di 4 kursi. Seperti itu. Sampai di situ paham? Paham. Oke. Cuman kalau di sini kan
3-2-nya enggak ikut ya. Saya ikut nulis di situ. Di sini 3, di sini 2. Boleh dihapus. Ini tadi siapa? Ita. Oke, terima kasih. Jadi 4, 3, 2, 1. Nanti kalau mungkin penjelasan saya dari rekaman ini kurang jelas, di sini sudah ada berupa kalimat gitu ya. Kotak pertama, kedua, ketiga, keempat, bagaimana. Berikutnya kalau tentang biasanya memang soal itu lebih banyak tentang aturan perkalian. Tapi kadangkala muncul juga aturan penjumlahan. Coba kita lihat masalah 2.1. Di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? Biasanya kalau kata-kata atau itu berarti penjumlahan. Saya beri tanda. Biasanya kalau bentuknya atau itu mengarah ke bentuk penjumlahan. Kalau dan itu bentuk perkalian. Berarti nanti tinggal seperti ini, kejadian pertama memilih 1 pulpen, maka dapat terjadi dengan 5 cara karena ada 5 pulpen di situ. Sedangkan pensilnya ada 3. Berarti kejadian kedua memilih 1 pensil. Berarti pensilnya kan ada 3. Berarti 3. Ulangi, pertanyaannya adalah berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil. Berarti kan bisa terambil 1 pensil atau juga bisa terambil 1 pulpen. Kalau atau berarti nanti kita menghitungnya dijumlahkan. Berarti 5 ditambah 3 yaitu sama dengan 8. Hanya seperti itu. Jadi pahami saja, diingat-ingat kalau pertanyaannya adalah 1, diambil 1 ya. Ngambilnya cuma 1 dari pulpen saja atau 1 dari pensil saja. Kata-kata atau di situ berarti mengarah ke penjumlahan. Di pulpennya 5, pensilnya 3, berarti tinggal jumlahkan 8. Seperti itu saja. Itu kalau penjumlahan. Ini agak mirip, cuman berbeda dengan yang sebelumnya yang lalu. Adi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Adi berangkat dari kota A ke kota C, sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Permasalahan di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. Kita lihat, Ardi kan dari kota A ke C. Ada berapa jalan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara atau 4 jalan yang berbeda. Sedangkan Nugroho dari kota B ke kota C ada 3. 1, 2, 3. Jadi banyak cara Ardi dan Nugroho dapat bertemu di kota C, tinggal menjumlahkan 4 ditambah 3. Nah, jadi kalau bertemu itu juga dianggap sebagai atau. Ya, jadi Ardi nanti bertemu dengan Nugroho di kota C, gabungannya di sini kan ada 4 dan 3. Jadi seperti atau penjumlahan. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ini juga seperti itu. Di dalam kantong terdapat 10 kelereng merah. Di sini ya, saya langsung. Merah ada 10, hijau ada 7, kuning ada 5, biru ada 3. Kalau yang ditanyakan berapakah banyak kemungkinan untuk mengambil 1 kelereng berwarna merah, atau berarti tadi bentuknya penjumlahan, hijau atau kuning atau biru. Ya.
Kata kuncinya di sini 1. Kalau nanti 2 atau 3 berbeda lagi mengerjakannya. Berarti tinggal menjumlahkan ini tadi 10 tambah 7 tambah 5 tambah 3. Sehingga 25. Saya lanjutkan ke faktorial. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Oke. Lanjut ke faktorial. Untuk suatu n bilangan asli, jadi ingat bilangan asli mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti tidak ada 0, tidak ada pecahan, tidak ada yang negatif. N tanda seru, tapi kalau kasusnya seperti ini di matematika dibaca n faktorial. Jangan dibaca n tanda seru gitu ya. Ini dibacanya di matematika adalah n faktorial. Didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan dikali dan seterusnya sampai n. Boleh juga dibalik. Misalkan n itu 5 gitu ya. Jadi kalau 5 faktorial boleh dituliskan 1 dikali dan 2 kalikan 3 kalikan 4 kalikan 5. Boleh juga dibalik. Kalau saya lebih suka mundur. 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 kalikan 1. Nanti kalau mundur mengecil seperti ini, menghitungnya lebih mudah biasanya. 0 faktorial kok bisa sama dengan 1? Nanti ingat kalau secara ini aja lah keagamaan, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita yakin Tuhan ada 1. Jadi 0 itu. 0 faktorial itu sama dengan 1. Kalau 1 faktorial jelas 1, ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini suatu syarat yang sudah hakiki. Kalau 1 faktorial jelas 1, 2 faktorial boleh 1 kalikan 2, boleh 2 dikalikan 1. Kalau 1 faktorial boleh dihilangkan. 1 faktorial kan 1, tidak perlu ditulis lagi, boleh. 3 faktorial itu 1 kalikan 2 kali 3, boleh ditulis 3 kalikan 2 dikalikan 1. Tapi kalau di sini ditulis 3 dikalikan 2 faktorial, itu masih ngitung lagi. 2 faktorial kan 2 kali 1 gitu ya. Bukan artinya gini loh ya, nanti kalau perhitungan 3 dikalikan 4 faktorial itu tidak sama dengan 12 faktorial. Bukan. 3 dikalikan 4 faktorial tidak boleh 3 dikalikan 4 kemudian difaktorialkan, tidak. 4 faktorial berarti apa? 4 faktorialnya berarti apa? 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ah, betul. Ya, boleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 atau boleh 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Tinggal ngitung sekarang. 3 dikalikan terserah, tanpa kurungan boleh. 4 dikalikan 3 12 kalikan 2 24 kalikan 1 tetap 24. Sehingga kalau dikalikan sama dengan 72 ya. Tapi kalau 12 faktorial ya, kalau kamu misalkan ada yang jawab 12 faktorial, 12 faktorial saja sudah gini, 12 kali 11 121. Lah, belum dikalikan 10 lagi, belum dikalikan 9 sampai nanti dikalikan 1, kan berbeda berarti hasilnya ya. Jadi ulangi, 3 dikalikan 4 faktorial itu tidak sama dengan 12 faktorial. Tapi dijabarkannya, 3-nya dibiarkan dulu, dikalikan 4 faktorial boleh diganti dengan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 kalikan 1. Tinggal menghitung hasil perkaliannya.
Sampai di situ ada pertanyaan? Enggak. Kalau sekarang 5 faktorial dibagi 3 faktorial, atau saya ganti aja. Saya ganti ini, saya ganti 6. Saya ganti 6 faktorial. Ini juga apakah nanti sama dengan 2 faktorial? Ya, kita cek sekarang. Apakah betul gitu ya? 6 faktorial itu 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 faktorial. Boleh tidak dikalikan sampai 1, boleh tidak dilanjutkan dikalikan 2, dikalikan 1. Kalau tidak sampai 1 berarti ditutup atau diberi belakangnya faktorial. Dibagi. Kenapa saya sampai 3 faktorial saja? Karena di penyebut 3 faktorial. Supaya sama antara pembilang dengan penyebut. Ini bentuk perkalian. Berarti boleh dibagi, dicoret. Ya, supaya ngitungnya nggak terlalu banyak. Berarti tinggal ngitung 6 kalikan 5, 30, 30 kali 4. 120. Apakah sama dengan 2 faktorial? Tidak. Ya. Berarti seperti itu juga. Walaupun sama-sama faktorial, kalau yang ini tadi kan ada angka biasa kalikan faktorial juga tidak berlaku, harus dijabarkan. Ini juga harus dijabarkan. Tidak boleh 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 6 dicoret dengan 3, berarti 2 faktorial, tidak. Tapi dijabarkan. Sebaiknya yang dijabarkan adalah yang besar. Ya, kasusnya di sini yang besar adalah pembilang. Jadi 6 faktorial yang kita jabarkan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Cukup sampai 3 faktorial saja boleh karena penyebutnya ada 3 faktorial. Kalau sudah sama, ulangi, kalau sudah sama boleh dicoret. Kan 3 faktorial dibagi 3 faktorial jelas 1. Tinggal mengalikan 6 kali 5 kali 4. Simpan. Nah, ini ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, daripada dijabarkan kayak gini kan ya. Ya. Toh 2 faktorial itu nanti kan 2 kali 1, di situ 2 kali 1. Kalau menurut saya lebih enak, oh karena di sini itu 5 faktorial dibagi 2 faktorial, berarti 5 faktorialnya saya pakai titik aja ya biar cepat. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial dibagi 2 faktorial jelas 1. Tinggal 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Ya. Jadi boleh seperti itu. Kalau ini 4 faktorial dijabarkan baru dikalikan 5 kali. Nah, kayak gitu. Kalau ini hanya penjabaran biasa. Kalau dibalik gitu ya. K dikalikan K dikurangi 1 dikalikan K dikurangi 2 sama dengan ini ditulis ulang, kalikan lagi dengan lebih kecil dari ini, lebih kecil dari K dikurangi 1. Ini urutannya kan K, terus selalu dikurangi 1, selalu dikurangi 1, berarti dikurangi 1 lagi, berarti dikalikan K dikurangi 3, difaktorialkan, dibagi yang sama persis. Loh Pak, kenapa sama persis? Ingat, kalau kita yang pembilang dengan penyebut tidak sama persis, artinya hasil pembagiannya bukan 1, berarti kita sudah mengganti soal. Padahal kan soalnya seperti ini. Ini ilustrasinya supaya kalau dibagi 1. Sehingga kalau boleh ditulis berarti K dikalikan K dikurangi 1, dikalikan K dikurangi 2, dikalikan K dikurangi 3. Kalau dilanjutkan lagi kan K dikurangi 4, K dikurangi 5 dan seterusnya. Berarti boleh diganti K saja yang paling besar dari K ini. Ingat selalu tadi kan selalu dikurangi 1, anggap aja seperti itu. Selalu dikurangi 1. Nah,
Kalau n faktorial sama dengan n dikalikan n dikurangi 1. Kalau dikalikan lagi, dikalikan n dikurangi 2. Kalau dikalikan lagi, n dikurangi 3 dan seterusnya. Gitu ya. Sedangkan yang penyebut kan ini anggap aja per 1. Boleh kita tulis per 1 kan ya. Penyebutnya berarti 1 dikalikan k dikurangi 3 difaktorialkan. Berarti sama dengan bentuk ini, k dikalikan k dikurangi 1 dikalikan k dikurangi 2 itu boleh diganti dengan k faktorial dibagi k dikurangi 3 difaktorialkan. Tapi jarang kok ada soal yang seperti ini. Ya. Saya ke berikutnya aja. Ada yang permutasi kombinasi. Nanti ini bisa dilihat sendiri. Di situ juga sudah ada pembahasannya. Nah, sekarang tentang permutasi. Banyak permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda diberi notasi. Ada yang nulis seperti ini. Ada yang menulis gini. Ini N itu R. Ada yang menulis P. Permutasi R unsur dari N unsur. Bacanya seperti itu. Lebih banyak kalkulator-kalkulator seperti ini. Ya, kalkulator kan berarti sudah standar internasional. Di buku-buku internasional di negara lain lebih banyak pakai yang saya lingkari ini. Ya, jadi saya lebih suka ini karena kalau ini takutnya anak-anak dikira titik P dengan koordinat N, R. Kalau ini nanti dikiranya P pangkat N dengan indeks R gitu ya. Kalau gini kadang-kadang biar cepat Pak bacanya NPR gitu ya. Tapi sebaiknya bacanya yang benar adalah permutasi R unsur dari N unsur seperti ini. Permutasi R unsur dari N boleh. Ini sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R difaktorialkan. Coba lihat contoh ini saja langsung. Tentukan banyak susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Mentari itu ada berapa huruf? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata mentari terdiri dari 7 huruf. Kebetulan di sini berbeda semuanya, gitu ya. Banyak susunan 4 huruf berbeda. Ini berarti sebagai R nantinya. Sedangkan 7 ini dari 7 huruf berbeda, ini adalah N-nya. Jadi boleh seperti ini permutasi. R-nya berapa? 4. Karena memilih 4. Dari berapa huruf yang ada? 7. Ini bertindak sebagai N. Ini bertindak sebagai R. Berarti kalau N faktorial dibagi N dikurangi R difaktorialkan, berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 difaktorialkan. Berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4, 3 faktorial. Jadi boleh sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Cukup sampai 3 saja. 3 faktorial. Dan nanti dibagi dengan 3 faktorial. Ini dicoret.
Berarti tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4. Yaitu 840. Contoh 2. Dalam beberapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun gitu ya. Banyaknya cara menyusun ke 6 buku pelajaran. Berarti 6 dari 6. 6 dari 6. Kok bisa di sini langsung 6 faktorial atau n faktorial? Coba gini. Permutasi n unsur dari n unsur. Berarti kan ini kan harusnya jadi R ya. Kalau rumus awalnya tadi berarti n faktorial dibagi n dikurangi R. Tapi karena R-nya sama dengan n, berarti ini juga n difaktorialkan. Yang atas n faktorial, yang bawah yang menyebut n dikurangi n difaktorialkan, berarti 0 faktorial. Tadi sudah dibuat kesepakatan yang tidak perlu diperdebatkan, yaitu n faktorial tetap ini sekarang 0 faktorial itu adalah 1 mutlak itu. Berarti sama dengan n faktorial. Jadi kalau sama, ada 6 buku yang akan disusun ke 6-6-nya masing-masing, berarti kan juga dari 6. Berarti langsung saja 6 faktorial. Buktinya dari sini tadi ya. Buktinya dari situ. Berarti 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kalikan 2 kalikan 1. 720. Kalau permutasi dengan pembatasan, semua unsur berbeda. Misalkan seperti ini. Ada 5 mobil berbeda dan 4 mobil berbeda yang sedang diparkir berbaris. Berapa banyak carakah barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Tentukan juga banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika di situ tadi jika mobil dan mobil tidak berbeda, maka terdiri dari 9 unsur berbeda. Dari mana? 5 mobil. Ya, ini 5 mobil. Ini tadi motor. Kemudian motornya 4. Motornya ada 4. Berarti ada 9. Kalau banyak cara membentuk barisan kendaraan dengan urutan yang berbeda adalah permutasi 9 unsur dari 9 unsur. Seperti tadi, sama. Berarti langsung sama dengan 9 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kalikan 1, yaitu 362.880 cara. Tidak perlu diurutkan. Urutannya bagaimana? Pertanyaan yang A, 2 motor harus ada di depan. 2 motor harus ada di depan. 2 kotak tempat pertama diisi 2 motor yang dipilih dari 4 motor yang tersedia. Banyak cara memilih 2 motor dari 4 motor yang tersedia. Berarti ini 2 unsur dari 4 unsur. Memilihnya kan memilih 2 motor dari 4 motor. Ya, jadi yang memilih itu yang di kanan. Yang di sini. Yang memilih itu ya benar, yang di kanan, kemudian darinya yang di kiri. Sama artinya kalau misalkan kita pakai yang seperti ini. Memilih 2 dari semuanya sebanyak 4. Sama. Jadi 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2. Jadi 2 faktorial, 4 kalikan 3 kalikan 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ini dicoret, tinggal 4 kalikan 3, 12. Itu untuk mengisi kotak pertama dan kotak kedua. Sisanya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisa 7 kotak itu dapat diisi dari 7 kendaraan yang tersisa. Ya, 7 kendaraan yang tersisa.
Jadi 7 dari 7. Berarti 7 faktorial sebanyak itu. Jadi banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika dua motor harus ada di depan adalah ini. Tadi kan ketemunya 12 ini, 12 ini. Itu untuk mengisi kotak pertama dan kedua. Kotak ketujuh kotak berikutnya dari yang ini. Sehingga dihitung seperti itu. Sekarang sudah jam berapa? Ya, setelah saya ada pelajaran siapa? PKM, Pak. PKM. Bentar, saya lihat di grup. Pak Jati ya. Iya, Pak. Jam di komputer dengan di handphone beda ini. Jam di kalian berapa? 8.35. Iya, 8.35. Berarti untuk berikutnya ini silakan dilihat karena sudah ada keterangannya di situ kan ya. Caranya bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, Pak. Sebenarnya kalau secara gampang yang sudah saya ringkas, kalau permutasi itu tidak boleh rangkap. Dihitung 2 kali jika pasangannya dibalik gitu ya. Biasanya soalnya berupa, saya beritahu dulu ya, tentang jabatan, kepengurusan yang disebutkan, jangan ketua, wakil, sekretaris kayak gitu. Ataupun juga ranking atau peringkat. Itu mengerjakannya dengan cara permutasi. Itu yang paling sederhana untuk dipahami. Satu lagi bentar, kalau permutasi siklik atau siklis artinya duduknya melingkar. Minimal 3 orang. Dikatakan melingkar tuh minimal 2 orang. Loh Pak, walaupun misalkan mejanya itu lingkaran tapi 2 orang, itu tidak dikatakan duduk melingkar atau siklis. Nantinya hanya seperti ini. Kalau ada 6 orang duduk melingkar, berarti ngerjakannya karena ada 6 orang duduk melingkar, maka mengerjakannya 6 dikurangi 1 difaktorialkan. Berarti sama dengan 5 faktorial. Yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal ngitung. Itu kalau permutasi siklis. Nah, seperti itu. Untuk kombinasi kita lanjutkan pertemuan mendatang. Kemarin Bulu minta tolong minggu ini masih di handle. Kalau beliau sudah kuat untuk daring, beliau akan mengajar lagi gitu ya. Tanya-tanya ke saya juga boleh gitu ya. Mungkin nanti kalau Bulu biasanya lebih banyak pakai papan gitu ya. Kalau saya kalau dengan papan semuanya nggak dapat banyak. Kalau seperti ini kan bisa dapat materi banyak. Nanti saya kirimkan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Silakan lanjut ke daring dengan Pak Jati ya, PKM. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.